Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua Bransis. Nah, kali ini saya diminta menjadi pembicara sebagai konten kreator di sebuah sekolah alam di Tangerang. Saya diminta kontribusinya menjadi pembicara untuk memberikan sedikit ilmu kepada siswa-siswa di sekolah alam Tangerang. Ikuti saya Bransis ya. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Allah berikan nikmatnya kepada kita untuk sama-sama bisa hadir dalam rangka apa nih namanya? Workshop pengenalan profesi. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita bersama sesuai dengan apa yang sudah kita agendakan, yaitu materi tentang content creator ya, tentang dibutuh content creator. Alhamdulillah hari ini akan diisi langsung oleh Anasri ya, atau channelnya teman-teman bisa lihat di situ ya, Bangnas Mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka masker aja ya teman-teman. Sebelum saya mulai kita ngobrol-ngobrol tentang konten kreator, saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Muhammad Nasri. Saya biasa dipanggil Bang Nas oleh teman-teman. Jadi teman-teman boleh panggil saya Bang Nas walaupun mungkin kita tidak seumur. Nah, apa nih yang harus saya mulai untuk teman-teman mengetahui tentang konten kreator? Boleh bertanya apa yang harus saya mau cerita dulu gitu. Awal karirnya gimana? Oh gitu. Berawal saya membuat channel ini. Channel ini adalah awalnya tuh iseng-iseng tadinya. Karena kebetulan saya itu adalah penjual mobil. Dan karena zaman sekarang tuh zaman milenial, orang lebih suka melihat online atau istilahnya belanja-belanja online. Nah, saya sedikit berinovasi untuk bisa merangkul pembeli melewat itu media online atau istilahnya YouTube gitu. Nah, saya bikinlah channel Bang Nas Mobil karena kebetulan namanya apa nih ya, bingung. Akhirnya saya pakai nama saya sendiri karena saya biasa dipanggil Bang Nas. Saya bikin aja Bang Nas tambahin mobil gitu. Nah, kenapa saya bilang saat ini YouTube itu bisa menjadi segmen atau buat adik-adik berkreativitas atau teman-teman berkreativitas dan bisa juga mencari uang di sini. Karena banyak kita dengar itu, misalkan ada kampung YouTuber, ada orang-orang yang iseng-iseng jadi duit, istilahnya jadi cuan. Nah, bagaimana tingkatkan kreativitas kita untuk bisa merebut pasar di situ. Nah, kembali tadi setelah saya
iseng-iseng bikin channel ini, saya coba berjualan. Basic saya sebelum saya membuat konten ini, jadi saya pernah kerja di surat penerbitan, salah satu penerbitan nasional dan televisi. Jadi sedikit-sedikit tahulah bagaimana kita bisa menjadi YouTuber atau apapun. Nah, kebetulan Pak Andri menawarin, ayo dong berbagi sedikit pengalaman. Oke, saya di sini coba berbagi sedikit pengalaman. Intinya kalau teman-teman semua ingin membuat sebuah konten, satu diperhatikan apa yang kita mau buat. Misalkan yang perempuan-perempuan pengen bikin tentang kuliner, atau yang laki-laki pengen bikin tentang konten sepedahan, main bola, ataupun apapun namanya lah, itu bisa. Tapi bagaimana supaya ditonton? Nah, supaya ditonton, kita harus sedikit berkreativitas dalam membuat konten itu. Gitu, teman-teman. Jadi misalkan kita mau bikin mau bikin channel tentang main bola nih. Nah, main bola banyak di televisi, itu siaran-siaran bola. Tapi banyak juga yang orang tidak suka dan suka. Kita rebut yang sukanya. Misalkan bikin konten sepak bola. Nah, apa sih yang membuat orang suka gitu? Nah, kita bisa ajarin mereka di konten itu, misalkan cara menggiring bola, cara kita istilahnya menyundul bola, itu bisa. Karena di situ nanti orang-orang yang mau belajar atau orang-orang yang mau tahu tentang bola bisa mengetahui dari channel kita. Nah, disitulah. Selanjutnya misalkan untuk yang perempuan-perempuan pengen bikin tentang kulineran. Nah, kita harus berinovasi. Apa sih saat ini yang kuliner yang lagi viral? Misalkan di kampung kita ada bakso cilok atau apa. Nah, di situ kita ambil segmennya yang kira-kira nih bakalan kalau kita videoin kayaknya menarik nih gitu. Di situ. Jadi jangan sekedar kita videoin, upload. Nah, saya ini membuat channel ini berawal itu cuma sama istri saya, karena memang tidak ada niatan serius. Istri saya sebagai kameramennya, memvideoin pakai HP waktu itu. Nah, kalau lihat sebelum video-video sebelumnya, saya selalu sama istri. Makanya saya punya tagline-nya itu bro and sis, karena saya sebagai bro, istri saya sebagai sisnya. Dan itu menarik minat orang yang istilahnya yang mengagumi banyak, yang menjadi hater pun banyak. Kita nggak usah ambil peduli, artinya itu biasa dalam media sosial. Tapi kalau kita patah semangat karena diledek di media sosial, nanti kita nggak semangat gitu. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau kita menjadi konten kreator harus siap mental. Mentalnya kita harus pede. Biarin aja, saya berpenampilan gini saya pede aja. Ketemu teman-teman, ketemu apa, kita harus pede. Karena kita harus mempunyai jati diri sendiri gitu. Artinya Bang Nas Mobil dikenalnya topinya, kacamatanya. Jadi kalau pas saya kebetulan main ke suatu daerah, ke mall misalkan, ada subscriber saya yang lihat, mereka langsung nyamperin, Bang Nas ya. Akhirnya kita duduk ngobrol-ngobrol. Tapi kalau saya nggak pakai topi, mereka tidak mengenali. Begitu. Jadi harus kita mempunyai satu ciri khas dalam membuat konten. Misalkan dengan kalimat-kalimat atau dengan penampilan boleh gitu. Nah, coba deh biar kita cair. Teman-teman nih mau ada yang ditanya nggak? Boleh. Oh, untuk pemula itu durasi video yang disarankan oleh YouTube itu sangat minim, itu minimal 5 menit. Karena kalau di bawah 5 menit kreasi kita tuh kurang. Jadi minimal itu untuk pemula bolehlah dengan durasi 5 menit. Misalkan teman bikin video tentang tanaman, ya bagaimana tanaman itu menjadi satu tontonan yang enak dilihat, enak buat yang penggemar tanaman. Jadi minimal durasi itu 5 menit gitu. Ada lagi? Sebelum jadi YouTuber itu butuh apa aja? menjadi YouTuber itu sebetulnya dengan handphone yang saya pegang ini
itu sudah bisa. Tinggal bagaimana kita mengkreasikan hasil video kita. Karena gini, semakin handphone yang keluaran sekarang itu semakin canggih. Artinya dengan kamera yang saya punya dengan handphone kualitasnya itu nggak beda kok. Artinya dengan teman-teman pakai HP pun membuat video, yang penting artinya dalam sebuah video itu ya kesan kita tidak jelek atau abal-abal lah. Kita konsisten membuatnya. Artinya misalkan kita mengambil satu gambar, ya gambar itu enak dilihat, tidak pusing orang lihatnya itu. Jadi pakai HP itu cukup bisa. Karena HP itu udah bisa merekam suara dan merekam gambar. Saya berawal beli alat itu sebelum saya mulai saya udah punya kamera. Tapi istri saya waktu itu nggak bisa. Jadi dia pakai HP aja. Gitu. Karena saya bikin YouTube itu segmented untuk jualan awalnya, itu paling saya kan jualan mobil itu sebetulnya sebulan tuh lebih dari 10 unit, cuman karena masuk YouTube itu harus yang sedikit perfect. Artinya kalau seandainya teman mau beli mobil kan pasti cari yang bagus. Nah, saya naikin YouTube pun dengan kualitas yang mendekati bagus supaya pembeli kita atau konsumen kita tidak kecewa. Jadi paling kemarin-kemarin itu di 2021 paling banyak itu 8, paling sedikit 4 video. Makanya karena saya belum ngejar AdSense-nya. Jadi di YouTube tuh ada AdSense. AdSense itu dolar. Semakin banyak kita mengupload video dan ditonton sama netizen, itu dolar itu mengalir. Harusnya saya dengan 10.000 ini bukannya mengiming-iming ya. 10.000 ini harusnya sudah dapat UMR per bulan. Tapi karena produksi video saya masih segmented, jadi kesulitan juga mencari mobil yang dijual. Karena nggak mungkin mobil orang yang mau dijual saya review, saya ini, kecuali ada teman-teman kayak model. Ada beberapa yang teman showroom minta tolong di videoin. Karena saya menghindari itu tadi. Saya bikin konten kreator dengan nama Bang Nas Mobil itu jualan mobil. Tapi saya menghindari bahwa saya calo mobil gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita harus punya segmen sendiri. Banyak kalau kita mau cuma cari video, saya bisa datang ke showroom teman yang jualan mobil, sini saya videoin dong. Saya udah dapat konten. Tapi nanti kesannya orang menganggap saya nih calo mobil, itu yang saya hindarin. Jadi sementara saya kemarin 2021 itu masih sabar dengan produk mobil sendiri. Tapi dengan teman-teman yang bantu saya, kita ngobrol-ngobrol yuk, kita coba di 2022 ini kita mau bikin majalah otomotif. Artinya apapun yang terkait tentang otomotif, saya mau coba visualisasikan gitu. Ada lagi? Apa tuh? Berapa lama untuk mencapai subscriber 1? Pihak YouTube itu saat ini tiap tahun itu ada namanya perubahan-perubahan untuk monetasi. Kalau di 2021 itu kita dikasih waktu 1 tahun. 1 tahun itu kita harus kejar 1.000 subscriber plus 1 dan 4.000 jam tayang plus 1 jam. Kalau itu kita sudah dapat, kita di email sama pihak YouTube. Di Indonesia tuh cabangnya Singapura. Kita di email, nanti kita ada isi-isian. Nah, tapi dengar-dengar nih 2022 lebih lunak lagi YouTube katanya. Jadi 1 tahun tuh nggak hangus selama kita masih upload untuk mencari target yang dia tentukan, tidak dihangusin. Dan enaknya dari mulai kita belum monetis pun, beberapa channel yang menurut YouTube itu bagus dimasukin iklan, dan itu menjadi tabungan. Karena kita AdSense itu dari mana? Dari hasil bagi iklan. Yang kalau nonton teman-teman buka YouTube ada iklan kan? Nah, itu iklannya itu berbagi pihak YouTube dengan yang punya konten gitu. Ada lagi? Kesulitannya karena kebetulan saya mereview itu harus di luar. Satu, harus pede. Karena seperti saya kan membuat konten ini seperti ceritanya seperti TV membuat acara.
Jadi lebih condong saya dilihat orang lah. Nah, kesulitannya kita harus pede. Nah, bagaimana belajar pede itu? Kita satu bisa belajar lewat cermin, bagaimana bicara, bagaimana kita bergerak dengan tubuh kita. Karena kadang-kadang banyak orang yang pengen mengikutin acara-acara TV, pas mereka tampil ditonton gemeteran gitu. Nah, akhirnya apa yang mau mereka review itu jadi berantakan. Jadi satu, ya harus pede kalau kita mau bikin konten. Walaupun untuk konten masak mama, kecuali kita bikin kontennya hanya tutorial yang kita cukup di dalam ruangan di rumah sendiri, misalnya tutorial masak, itu kan kita pede aja gitu. Tapi kalau kita memang mau berinteraksi dengan alam atau dengan manusia, kita harus pede. Karena biasanya penonton itu lebih suka yang lebih outdoor gitu. Makanya kalau teman-teman mau bikin konten apapun, pikirkan yang ada interaksinya dengan sesama manusia atau dengan alam, itu lebih enak ditonton. Dan satu lagi, kalau kita mau lebih lebih menjual, coba cari konten yang disukain orang-orang luar negeri. Contoh, misalkan konten itu konten tentang dunia pariwisata di Indonesia. Kita translate ke bahasa Inggris, kita kasih hashtag, misalkan ke Amerika, ke Inggris, itu biasanya orang-orang bule itu suka nonton. Dan adsense yang kita dapat kalau ditonton di luar negeri itu lebih besar. Gitu. Karena saya nih masih idealis, sebetulnya nggak mau membuat video yang tidak berbau mobil. Nah, kemarin Mas Andri bilang nih, manggil Bang Nas, bisa nggak bantuin ngomong di kelas sekolah alam. Tapi karena topiknya konten kreator, saya berbagi ilmu, oke, nggak masalah. Kayak kemarin juga ditawarin, ada orang minta tolong yang review toko bangunan, saya tolak. Apa urusannya channel otomotif dengan dunia bangunan? Jadi memang saya masih segmented. Jadi tadi karena saya masih idealis, jadinya produktivitas videonya kurang, karena hanya mobil-mobil jualan aja yang saya videoin. Tapi insya Allah di 2022 ini saya mau rubah segmen menjadi majalah otomotif. Saya lagi banyak ngobrol dengan teman-teman bekas-bekas teman wartawan, itu bagaimana sih biar video tentang otomotif itu disukai orang. Nah, saya belum ready istilahnya, artinya saya masih mengkaji gitu bagaimana menjadikan channel Bang Nas Mobil itu sebagai majalah otomotif yang bentuknya visualisasi gitu. Pengalaman yang paling diingat atau paling berkesan itu? Paling berkesan itu semua sih hampir pengalaman berkesan, tapi berkesannya itu kalau hasil video kita itu disukain sama orang. Misalkan contoh di video saya itu ada yang satu video tuh meledak hampir 50.000. Saat itu subscriber saya tuh masih kalau nggak salah 5 ribuan. Tiba-tiba penontonnya meledak sampai 50 ribuan. Itu mobil yang saya jual mobil murah, tapi mungkin mereka suka cara saya membawakannya atau apapun. Itu yang membuat saya terkesan gitu. Jadi hasil video kalau disukain sama orang itu menjadi satu kegembiraan sendiri. Dan satu lagi tip buat teman-teman, segala sesuatu jadikan hobi, jangan jadikan pekerjaan dulu. Kalau kita misalkan mau bikin channel, kita otak kita orientasinya langsung duit, insya Allah nggak jalan. Kenapa? Karena kita kejar duit. Akhirnya kita coba. Nah, yang banyak teman-teman saya yang bikin konten itu nggak jalan. 2 tahun cuma 200
subscriber, itu gue boleh minta temen-temennya. Saya bikin channel itu tidak pernah minta orang subscribe di awal, kecuali kepada keluarga. Saya lepas aja, pengen tahu nih, disukain nggak saya konten saya. Ternyata 1 bulan, ya mungkin keluarga adalah 100 subscriber dari keluarga, misalkan saudaranya istri, anak, ponakan. Tapi dia tidak nonton karena mobil gitu. Itu nggak apa-apa di awal kita minta tolong teman-teman subscribe ya, gitu. Tapi yang penting kita bagaimana kita hadir di dunia maya itu disukain gitu. Sama belajar pun jadikan hobi. Kalau belajar menjadi beban kita untuk jadi orang pinter, tidak akan pinter. Jadi berangkat dari rumah untuk sekolah ke sini, jadikan saya hobi belajar. Otomatis kita nanti pinter mengikuti. Kalau jadi beban nggak akan pinter. Sama, saya bikin konten YouTube. Untuk kesini dari rumah itu karena hobi gitu. Karena hobi, 1 cuap-cuap, kedua hobi bikin-bikin video, akhirnya ya nggak jadi beban. Bangun pagi, berangkat ke sini macet, tidak jadi beban. Jadikan segala sesuatu hal tuh hobi dulu gitu. Jadi menurut saya pribadi tidak pernah merasa apapun yang saya hadapi itu sulit. Saya harus bisa, karena orang bisa, saya pun harus bisa. Itulah. Nah, tekniknya, kalau memang mau tahu bagaimana sih teknik pengambilan gambar. Jadi ada dalam kita bikin video di HP pun, ada istilahnya autofocus, itu ada yang disebutnya out frame, ada in frame. Jadi autofocus itu kita mengambil satu objek, misalkan objek itu adalah meja dan proyektor ini. Nah, meja dan proyektor ini harus tampil dalam satu frame gambar seperti ini. Nah, disebutnya in frame. Nah, kalau kita ngambil satu objek itu terpotong, disebutnya out frame. Dan biasanya sekarang penonton itu cerdas, dia langsung mengkritisi, ngambilnya abal-abal. Nah, bagaimana kita sedikit profesional dengan HP? Bisa kok. Jadi setiap HP itu yang zaman sekarang, saya tuh mengklik-klik banyak. Jadi ada gambar yang kita ambil awalnya pakai HP goyang. Kok bisa lebih kelihatan profesional? Kalau boleh ke belakang video, mungkin bisa dilihatin Mas Andri, yang diambil istri saya. Ke playlist video, contoh misalkan ini deh, ini klik sekali. Nah, ini yang ngambil kameramennya istri saya, ibu rumah tangga yang nggak ada basically-nya tentang bikin video. Lewatin nggak apa-apa iklan. Waduh. Nah, ini iklannya itu kita dapat bagi hasilnya. Nah, ini yang ngambil istri, tapi saya ajarin. Nah, ini disebutnya, kalau istilah pertelevisian ini namanya apa istilah, lupa saya. Nah, ini istri. Saya syuting bergaya lah. Tapi nah, disebutnya ini in frame. Nanti pas berhenti. Nah, ini istri yang ngambil, istri saya. Pakai HP loh ini. Belum pakai kamera karena dia berat, katanya nggak bisa. Ini mobil jadul tapi termasuk golongan mobil antik, dibeli orang Surabaya waktu itu, pengusaha properti yang beli. Toyota Baby Cruiser disebutnya. Nah, kayak gini-gini istri. Ada sebagian istri, ada saya yang ngambil. Dicepetin boleh dikit Bang Andri. Nah, Bro NC saya pakai itu. Nah, ini disebutnya in frame.
Mengambil gambar, kalau bisa jangan terpotong objek dan diri kita. Kalaupun harus kepotong, kalahin bawah kaki, nggak apa-apa. Tapi wajar kadang-kadang karena goyang-goyang ngambilnya. Dibuat sebagai seteru mobil yang gagah. Artinya Toyota ini banyak orang lewat ngelihat, berhenti kadang ngelihat, ngapain tuh orang gitu. Kita pede aja. Kalau kita nggak pede, langsung, aduh, gemeteran atau apa, nggak jadi. Mobil apa? Yaitu Toyota Baby Cruiser. Toyota Baby Land Cruiser. Saya salah ngomong juga, itu hal yang wajar. Karena nggak pakai teks. Dia ini dia mengadopsi sedikit. Nah, boleh di stop Bang, Pak Mas Andri. Nah, ini namanya teknik pengambilan, ini disebutnya frame. Kalau teman-teman mau belajar YouTuber, menjadi YouTube, nah bagaimana langsung kita disukain meminimalkan kesalahan pengambilan gambar. Jadi contoh, ini yang disebutnya frame. Kalau seandainya teman-teman bikin video, usahakan objek itu ada di dalam satu frame. Kalau kita punya frame foto ya dalam bingkai gitu. Sama video. Nah, kalau misalkan kepotong di kepala, artinya di topi, artinya ada kepala saya yang disebutnya out frame. Dan itu kadang yang nonton nggak enak nih amat nih ngambil gambarnya. Misalkan gambar salonnya cuma separuh. Nah, hindarin seperti itu. Terus gambar kalau misalkan pada sekarang HP itu udah lumayan canggih kalau dia bisa nyari autofocus. Hindarin yang namanya blur. Jadi satu video itu kelihatan kayaknya kita blur banget gitu, nggak terlihat. Nah, itu hindarin. Jadi kita harus perhatikan itu. Kalau misalkan bikin konten yang bukan live, itu bisa kita ulang-ulang nggak masalah. Daripada kita jelek gitu, terus kita paksain. Nah, seperti itu. Ada lagi nggak ditanya nih, mumpung dibuka videonya? Itu Bapak video itu mobilnya dari dealer atau temen atau dari mana? Yang ada di video saya, kecuali yang ada 2 video teratas itu, ini rata-rata punya saya sendiri. Saya kemarin tuh karena idealis, hanya masukin YouTube itu punya saya sendiri, jualan saya. Jadi saya belum mau bantuin orang waktu itu, karena saya membuat channel itu menghindari kesan calo mobil. Saya bilang tadi, kalau saya mau jualin mobil orang, setiap hari saya bisa bikin video, 5 video bisa. Cuman kesannya, saya belum mau orang menganggap Bang Nas Mobil ini calo sebetulnya. Karena itu yang saya hindarin. Nah, akhirnya di 2022 ini, saya membuka keran kepada teman-teman. Saya udah japrin teman-teman, silakan kalau yang mau saya bantuin jualan, karena saya bukan pengen jadi calo, tapi saya langsung tunjukin, ini loh yang kalau mau beli di toko ini, di showroom sini, punya si ini gitu. Atau saya mau bikin konten-konten tentang otomotif yang lain. Kayak kemarin Wuling manggil saya, ada event, saya diundang, ada video Wuling itu saya disuruh mereview mobil dia. Biasanya nggak masalah karena mobil dan karena saya sudah membuka keran. Tapi ya kalau minat dengan Wuling, datang aja ke showroom Wuling gitu. Lebih baik, tapi sedikit lebih beda. Di luar jarum, kalau kita jarum itu ada yang lebih tajam, kita nggak bisa beda di antara yang jarum. Tapi kalau misalkan jarumnya itu misalkan ada lebih bedanya, warnanya misalkan hijau akan lebih kelihatan, ya nggak? Sama tadi bisa mungkin juga belajar itu jadikan sebagai hobi ya, segala macam jadikan hobi. Kalau kita udah kenal di sekolah kita kan ada namanya minat ya, ada bakat. Nah, teman-teman di sini justru sebenarnya adalah kita mencari minat nih. Makanya dari kemarin kita kasih beberapa profesi, kita kenalkan profesi supaya teman-teman ada kecenderungan, ya nggak? Kemarin kelihatan ada bidan, sekarang kita ada YouTuber yang insya Allah nanti akan memberikan training. Mungkin sekarang boleh penugasan. Sebentar saya tambahin sedikit ya. Jadi teman-teman tadi segala sesuatu jadikan hobi. Terusnya jangan pernah bermimpi. Coba, ini saya tambahin sedikit ya Pak Andri ya.
Kalau kita bermimpi, mimpi itu kembang tidur, tidak akan pernah terbukti. Contoh gini, kalau ada istilah yang jeleknya ya, mimpi yang terbukti cuma togel, itu yang sebutnya toto gelap itu nomor. Mungkin benar, tapi selain itu tidak ada. Bagi saya, orang mimpi itu bullshit. Jadi, menghayallah yang tinggi. Saya selalu ajarin sama anak saya dan keluarga, kita berawal dari menghayal. Saya menghayal menjadi YouTuber sukses yang punya subscriber 1 juta. Dari hayalan itu membuat saya terbakar. Saya mau sampai datang ke sini untuk berbagi ilmu, artinya berhayal menjadi YouTuber handal atau YouTuber yang sukses. Jadi mulai saat ini, hayalanlah yang pengen hayal jadi orang kaya, akan bisa terbukti jadi orang kaya kalau kita termotivasi. Itu aja. Kasih tepuk tangan untuk tugas ya, kasih tugas ya. Oh ya, ini karena dari Pak Andri sebagai mentor juga. Jadi katanya saya disuruh memberi tugas kepada teman-teman. Saya sedikit tadi gambarin, kayak tadi yang gambar saya berjalan itu disebutnya sisi sinematik. Artinya boleh sedikit dimundurin Bang Andri biar tugasnya. Jadi waktu saya awal jalan. Nah, ini disebutnya sinematik. Jadi kalau dalam sebuah film ini menjadi alur cerita. Nah, cukup Pak Andri. Jadi tolong teman-teman pakai HP aja. Boleh berkreasi misalkan gini, ini HP, ini ada pohon. Jangan langsung fokus ke pohon itu ngambil gambarnya. Mungkin bisa seperti intro gitu. Kita bergerak ke satu objek. Ngerti nggak? Jadi sebelum kita ngambil video objek, tolong kita bersinematik. Nah, coba ambil satu gambar yang seperti itu. Kedua, dua shot ya, 2 gambar. Satu lagi ambil satu video yang menerangkan sebuah objek, itu mau bunga, mau ayam, mau apa, ada yang di sekeliling sini lah. Artinya saya minta 2, tolong bikinkan video, nanti saya coba nilai. Mungkin itu menjadi referensi kalau ada minat menjadi YouTuber. Nanti dikasih waktu ya Pak Andri ya? 15 menit. Nah, katanya 15 menit. Mungkin bisa di sekeliling lingkungan sini. Mulai dari sekarang? Oh ya, katanya mulai dari sekarang boleh menggunakan HP-nya masing-masing. Saya nilai itu bagus. Dari saya lihat ini semua baik. Yang terbaik tadi Fikri sama Oska ya. Jikri sama Oska ya tadi yang tadi dilaguin tuh. Yang coba. Nah iya. Nilai kreasinya ada. Tapi yang lain baik kok. Nggak ada yang nggak baik, semua baik. Tapi yang terbaik dari yang baik tadi itu. Lewat kacamata Bang Nas mobil. Ayo semangat. Jadi semangat, jangan pernah ngedon bahwa kalau anggap saya netizen, saya menilai ini yang belum terbaik ya harus lebih baik lagi. Dan buat teman-teman yang mau nanya tentang YouTube walaupun sudah selesai di acara ini, boleh japri saya di deskripsi video itu ada nomor WA. Kasih hashtag aja PKBM Alam Semerbak. Nanti saya prioritaskan jawab pertanyaan-pertanyaan yang di luar sekolah ini. Gitu. Kira-kira seperti itu. Buat teman-teman yang masih sekolah di sini,
pesan saya dari Bang Nas Mobil YouTube channel, jangan pernah suatu pekerjaan ataupun apapun menjadi beban. Jadikan sebagai hobi. Karena dari mulai hobi akan menghasilkan apa yang kita mau. Misalkan kita mau sukses di karir, mau sukses di sekolah, mau sukses dalam kehidupan, berawal dari hobi. Jangan patah semangat intinya. Selalu harus pede. Jangan minder. Karena minder itu bisa mengalahkan kecerdasan kita. Orang cerdas tapi minder tidak akan terlihat. Gitu. Makanya semangat dan jangan pernah menyerah. Jadikan segala satu hobi, itu aja pesan saya. Kiranya seperti itu. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mau lebih tertarik dengan YouTube, boleh japri saya via WA. Ada nomornya di YouTube. Kasih aja hashtag PKBM Alam Semerbak. Saya prioritaskan jawab. Gitu, kira-kira itu ya Bang Andri ya. Makasih ya sebelumnya semuanya. Latar belakang tujuan ya. Kalau 1, 2, 3 sampai pembahasan pun semua udah ada. Sampai ke praktek pun bahkan dilihat langsung oleh Pak Nasri atau Bang Mobil ini. Oke, untuk sesi terakhir kita ada sesi dokumentasi Pak, foto bersama. Iya. Ya. Pak Putri. Gimana fotonya di sini, Bang?